Assalamualaikum adik-adik semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan membahas tentang termokimia ya, untuk part yang kedua. Jangan kebanyakan di skip biar ngerti. Adik-adik semuanya, dalam termokimia kita akan mengenal apa sih itu reaksi eksoterm dan apa sih itu reaksi endoterm. Jadi adik-adik, berdasarkan arah perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya, maka reaksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, di sana X itu artinya melepas, sedangkan N di sana artinya adalah menyerap. Jadi yang dilepas apa? Yang dilepas adalah kalor, artinya sistem melepas kalor ke lingkungan. Kemudian yang dimaksud menyerap di sini adalah sistem menyerap kalor dari lingkungan. Oke adik-adik, untuk memperdalam pemahaman kalian simak pembahasan berikut ya. Kita bahas mengenai reaksi endoterm terlebih dahulu ya. Contoh dari reaksi endoterm adalah es yang kalian pegang lama-lama akan mencairkan. Sini es dianalogikan sebagai sistem, sedangkan tangan kalian dianalogikan sebagai lingkungan. Nah adik-adik, es mencair karena menyerap kalor dari lingkungan atau dari tangan kalian, sehingga harga entalpinya semakin besar dan delta H berharga positif. Nah, karena harus positif, maka H produk lebih besar daripada H reaktan. Untuk grafiknya bisa kalian lihat, karena H produk lebih besar dari H reaktan, maka H produknya ada di atas, sedangkan H reaktannya ada di bawah. Kemudian, karena delta H merupakan selisih dari H produk dan H reaktan, maka delta H-nya letaknya ada di situ ya adik-adik, dengan arah panah ke atas. Arah panah ini sesuai dengan reaksinya, bahwasanya dari reaktan menuju ke produk. Nah, sekarang kita bahas mengenai reaksi eksoterm ya adik-adik. Reaksi eksoterm terjadi pada proses pembuatan es. Es dibuat di dalam freezernya lemari es kan? Dari sana cairan yang akan dibukukan menjadi es merupakan sistem, sedangkan keadaan di dalam kulkas merupakan lingkungan dari es. Nah adik-adik, air membeku menjadi es karena sistem atau air melepas kalor ke lingkungan atau ke lemari es, sehingga entalpinya menjadi berkurang dan delta H menjadi negatif. Nah adik-adik, karena harus negatif, maka delta H produk lebih kecil daripada delta H reaktan. Nah, kalau misalkan diplotkan dalam grafik, jadinya seperti ini ya adik-adik. Karena H reaktannya lebih besar, maka H reaktan ada di atas, sedangkan H produknya ada di bawah. Kemudian, karena delta H merupakan selisih antara H produk dan H reaktan, maka letak delta H ada di sini. Kemudian, arah panah mengikuti sesuai reaksi, bahwasanya panah selalu mengarah ke produk kan? Untuk menulis persamaan reaksi termokimia ada caranya sendiri loh. Sebenarnya penulisan reaksi termokimia sama aja dengan menulis reaksi biasa kok. Hanya saja bedanya delta H harus ikut disertakan. Dan juga jangan sampai lupa menulis fase-fasenya ya. Mulai dari gas, padat, cair maupun liquid. Kemudian adik-adik, pengukuran perubahan entalpi dapat dilakukan pada kondisi standar maupun non-standar. Jika pada kondisi standar, artinya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka dapat dinotasikan dengan delta H yang ada bunderan di atasnya itu, ataupun delta H dengan angka 298. Nah, jika di luar kondisi standar, dapat dinyatakan dengan delta H saja. Kemudian adik-adik, untuk satuannya menggunakan satuan kilojoule atau joule. Kemudian jika dilakukan pada 1 mol zat pada kondisi standar, maka delta H dinamakan sebagai entalpi molar dengan satuan kilojoule per mol. Nah, contohnya pada reaksi berikut ya adik-adik. Di sana ditulis fasanya juga, kemudian juga ditulis delta H-nya. Jangan lupa juga ditulis satuannya kilojoule per mol. Gampang kan? Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis perubahan entalpi ya, beserta reaksinya.
Nah, untuk jenis-jenis perubahan entalpi ini, aku undur diri dulu ya. Sekarang giliran dia nih yang bahas ya. Oke kakak, sekarang giliran aku ya. Nah teman-teman, jenis-jenis perubahan entalpi itu ada 4 macam. Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Nah lambangnya adalah delta HF, dimana pengertian dari perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi yang mana jika satu mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. Nah di sana yang harus satu mol adalah senyawa yang terbentuk dari unsur. Jadi artinya senyawa yang dibentuk itu tadi harus koefisien 1 teman-teman. Kalau misalkan kalian masih bingung, kita lihat contohnya. Di sana senyawa yang dibentuk adalah H2O kan, dibentuk dari gas H2 dan gas O2. Maka dari itulah H2O koefisiennya harus dibuat 1. Karena koefisiennya sudah 1, artinya dia sudah dalam keadaan 1 mol, maka satuannya nggak cuma kilojoule aja nih teman-teman, melainkan harus kilojoule per mol. Kemudian teman-teman kita lanjut ke perubahan entalpi yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar atau lambangnya adalah delta HD. Nah teman-teman, pengertian dari perubahan entalpi penguraian standar adalah besarnya perubahan entalpi yang diperlukan atau dibebaskan untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Nah kalau untuk perubahan entalpi penguraian standar ini ada pengecualiannya nih teman-teman. Sebagai catatan untuk kalian bahwasanya perubahan entalpi penguraian standar ini merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Jadi kebalikan dari yang entalpi sebelumnya ya. Sehingga harga delta H merupakan harga negatif dari entalpi pembentukan. Nah kalau kalian bingung, ini nih ada contohnya teman-teman. Kalian lihat untuk reaksi yang pertama merupakan reaksi pembentukan kan, gas H2 ditambah dengan O2 terbentuk menjadi H2O, makanya di sana delta H-nya merupakan delta HF atau delta H pembentukan dengan satuannya kilojoule per mol, artinya H2O-nya dalam keadaan 1 mol. Nah karena delta HD atau perubahan entalpi penguraian merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan, maka reaksi yang pertama bisa dibalik menjadi reaksi yang kedua. Nah di sana yang diuraikan apa sih? Yang diuraikan adalah H2O menjadi H2 ditambah dengan O2. Maka dari itu karena H2O yang diuraikan, maka H2O harus dalam keadaan 1 mol, yaitu koefisiennya harus 1. Kemudian lambangnya nggak lagi delta HF teman-teman, tapi dirubah menjadi delta HD. Kemudian karena H2O nya koefisien 1, satuannya harus kilojoule per mol. Nah kalau misalkan udah sampai sini, kita lanjut ke perubahan entalpi yang ketiga, yaitu perubahan entalpi pembakaran standar dengan lambangnya adalah delta HC. Nah teman-teman, pengertian dari perubahan entalpi pembakaran standar ini adalah besarnya perubahan entalpi yang dibebaskan untuk membakar 1 mol unsur atau senyawa. Nah kalian lihat dari pengertiannya bahwasanya yang harus 1 mol adalah senyawa yang dibakar kan. Kemudian kalian harus mengingat bahwasanya senyawa itu kalau dibakar harus direaksikan dengan O2. Kita lihat contohnya, yang mana yang harus 1 mol? Yaitu yang harus direaksikan dengan O2. Berarti yang harus 1 mol adalah C3H8 kan. Artinya koefisien dari C3H8 harus 1. Karena koefisien C3H8 ini sudah 1, maka satuannya nggak cuma kilojoule aja nih teman-teman, melainkan kilojoule per mol dengan lambangnya menjadi delta Hc. Sampai sini sudah paham kan teman-teman? Kita lanjut ke perubahan entalpi yang keempat, yaitu perubahan entalpi netralisasi standar atau lambangnya adalah delta Hn. Dimana pengertian dari perubahan entalpi netralisasi standar adalah besarnya perubahan entalpi yang dibebaskan atau diperlukan untuk menetralkan 1 mol asam dengan basa atau 1 mol basa dengan asam. Kita lihat di sana yang harus 1 mol adalah senyawa asam atau basanya. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian lihat contoh ini ya teman-teman. Di sana ada 2 NaOH ditambah dengan H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah dengan 2 H2O dengan delta Hn minus 57,27 kJ. Nah, dari sana NaOH merupakan basa sedangkan H2SO4 merupakan asam. Artinya reaksi ini merupakan reaksi penetralan. Nah, kalau misalkan kalian mau mengetahui apa delta H dari asam atau basa, kalian lihat artinya ini nih teman-teman. Bahwasanya untuk menetralkan 1 mol H2SO4 harus dilepaskan
sejumlah 57,27 kJ. Nah, artinya efisien H2SO4 sudah 1. Dilepaskan karena delta H-nya negatif, berarti itu reaksi eksoterm. Kemudian, besarnya energi yang dilepaskan adalah 57,27. Kenapa? Karena memang H2SO4-nya sudah 1 mol. Kalian bandingkan untuk NaOH-nya. Untuk melepaskan 1 mol NaOH harus dilepaskan energi sebanyak 57,27 kJ per 2. Nah, angka 2 ini didapatkan dari sini nih teman-teman, bahwasanya untuk mencari energi yang dilepaskan dan untuk menetralkan NaOH itu kan harus keadaan 1 mol. Kalau misalkan keadaan 1 mol, harusnya kan koefisien NaOH adalah 1, sedangkan pada reaksi koefisiennya ada 2. Artinya delta H yang ada di reaksi harus dibagi 2 terlebih dahulu agar didapatkan energi untuk menetralkan 1 mol NaOH. Begitu teman-teman. Alhamdulillah adik-adik, akhirnya pembahasan tentang seluk-beluk termokimia sudah selesai dibahas ya, mulai dari part pertama dan part yang kedua. Semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next videonya ya. Dadah!